Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syakur wa ala alihi wal faizina bil ujur. Amma ba'd, tadhakkaruhu qawluhu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul aliyul azim. Kaum muslimin yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan disebut Syahrus Siyam oleh karena di dalamnya kita berpuasa pada siang harinya. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Maghfirah oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hambanya sebelumnya, yang apabila bulan suci Ramadan ini betul-betul dimanfaatkan untuk memaksimalkan ibadah selain dari ibadah puasa itu sendiri. Itu sebabnya salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Man shoma Ramadana ay man qama Ramadana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan di siang harinya, lalu melaksanakan qiyamul lail atau salat sunnat pada malam harinya, seperti yang insya Allah akan kita lakukan pada malam ini, dengan dasar imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni segala dosa yang telah ia pernah lakukan. Karena itu berbahagialah kita hadirin sekalian yang sampai saat ini kita masih mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi amalia-amalia pada bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga, hadirin sekalian, bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran. Oleh karena pada bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
biwasitatihi Jibrilu alaihi salam, melalui perantaraan Jibrilu alaihi salam. Oleh karena itu, insyaallah pada malam yang penuh berkah ini, izinkanlah kami sedikit menyampaikan tentang Al-Quran pemberi syafaat. Hadirin sekalian, salah satu kemukjizatan Al-Quran yang berbeda dengan kitab-kitab lainnya, oleh karena Al-Quran selain sebagai sumber hukum, hudal linnas, seperti tadi dalam ayat yang kami bacakan, juga Al-Quran yang apabila dibacanya, maka orang yang membaca mendapatkan pahala. Karena itu, membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah. Itu di antara sekian kemukjizatan Al-Quran. Karenanya hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Oleh karena sesungguhnya Al-Quran kelak akan datang kepada kita untuk menjadi syafaat kepada siapa? Li ashabihi, kepada orang yang membacanya. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, akan datang pada hari kiamat nantinya untuk memberikan syafaat kepada siapa? Li ashabihi, bagi orang yang membacanya. Karena itu hadirin sekalian, ada kriteria yang bisa diperoleh kelak menjadi syafaat baginya ketika dia melakukan sesuatu, minimal ada dua. Yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu ialah orang yang apabila disebut nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, maka gemetarlah hatinya. Ada sesuatu yang terjadi pada diri seseorang ketika dia mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka ketika hal ini terjadi pada diri seseorang yang hanya dapat dirasakan oleh dirinya, maka insya Allah itu adalah bagian daripada wajilat qulubuhum. Mengapa? Oleh karena dia memiliki
hati yang terikat dengan Al-Quran. Karena itu hadirin sekalian, kedekatan hati kepada Al-Quran, sebagaimana yang kami jelaskan tadi, ketika dia merasakan sesuatu yang apabila mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, maka gemetarlah hatinya. Karena itu salah satu makna gemetar adalah taqarrub ilallah. Semakin kita mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, maka semakin kita mendapatkan ketenangan batin, semakin kita mendapatkan ketenangan jiwa sebagai implementasi dari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kriteria yang akan didapatkan kelak sebagai syafaat di hari kemudian nantinya. Yang kedua, dari makna wajilat qulubuhum adalah takut. Selain taqarrub, dekat, maka makna berikutnya adalah takut. Takut dalam artian ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang di dalam ayat itu telah berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang telah dan akan terjadi, baik itu peristiwa-peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, maka dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, dia merasa takut akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak yang akan dirasakan oleh hambanya di saat dia berada pada alam akhirat nantinya, sebagai alam yang tempatnya mendapatkan apa yang telah ia pernah perbuat selagi hidup di dunia ini. Itu juga makna wajilat qulubuhum. Takut ketika Allah berbicara tentang surga, maka tenanglah jiwanya. Tetapi ketenangan itu belumlah cukup ketika kita tidak melaksanakan apa yang menyebabkan kita kelak menjadi ahlil jannah. Demikian sebaliknya, ketika Al-Quran berbicara tentang neraka, maka tentu kita takut. Dengan ketakutan itu, kita berusaha agar apa yang dilarang oleh ajaran agama kita berusaha untuk menghindari itu, karena salah satu penghuni neraka adalah orang yang lalai dari ajaran agamanya. Itu di antara makna wajilat qulubuhum. Selanjutnya hadirin sekalian, orang yang mendapatkan syafaat kelak adalah orang yang menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman. Tadi kita telah membacakan ayat yang terdapat pada surah di awal surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu, bahwasanya kitab ini Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan yang ada di dalamnya. Karena itu hudal lil muttaqin, maka menjadi pedoman bagi orang yang bertakwa. La raiba fihi,
Tidak ada keraguan dari kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan hanya berbicara tentang apa yang terjadi sekarang ini, tetapi Al-Quran juga berbicara tentang apa yang kelak terjadi setelah kita hidup di dunia ini. Karenanya, la raiba fihi, tidak ada keraguan yang ada di dalamnya. Hudan lil muttaqi, pedoman bagi orang yang bertakwa. Al-Quran tidak menggunakan narasi hudan linnas. Oleh karena ada perbedaan antara hudan linnas dengan hudan lil muttaqin. Hudan linnas itu bermakna manusia secara umum. Tetapi apakah semua manusia bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Karena itu hudan lil muttaqin artinya orang bertakwalah kelak akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Semoga kita semua insya Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Oleh karena salah satu tujuan ibadah puasa itu adalah kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar engkau sekalian menjadi orang yang bertakwa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.